Hi everyone, welcome to podcast Hidden Knowledge. Di sini kita punya episode yang benar-benar spesial dan kita bakal membahas satu pelajaran yang mungkin orang mikirnya itu susah, tapi ternyata nggak sesusah itu dan banyak banget kaitannya sama aktivitas kita sehari-hari. Dan aku Kayla sebagai host yang menemani kalian. Di sini aku juga undang beberapa narasumber teman-teman aku. Langsung aja kita panggil. Yang pertama ada Selfie. Say hi to Selfie, everyone. Wow. Hi Selfie. Halo semuanya. Yang kedua ada Nalen. Say hi to Nalen. Hai Nalen. Hai. Oke. Yang ketiga ada William. Say hi to William. Halo. And last but not least ada Shakira. Say hi to Shakira. Oke, jadi di sini kita punya 4 narasumber dan Shakira mungkin bakal dengerin karena bisa jadi Shakira yang awalnya nggak suka informatika, kita bisa ngubah perspektif dia jadi menyukai informatika. Oke, aku mulai dari pengalaman pertama. Waktu pertama kali kalian semua belajar informatika, apa yang kalian pikir? Aku dulu ya. Aku pikir sih cuma mungkin belajar komputer-komputer doang sama perangkat-perangkatnya kan. Aku juga awalnya aku pikir cuma teori-teori gitu. Paling cuma baca materi dan hafalin istilah-istilah. Aku nggak nyangka ternyata ada praktek dan cara berpikir yang beda juga. Aku pikir sih awal-awal bakal susah ya, karena emang teori-teorinya tuh banyak banget, mana banyak istilah baru juga. Tapi setelah kalian belajar, menurut kalian apa yang paling penting? Yang paling beda dan paling penting itu cara berpikirnya. Jadi kita kan di informatika ini belajar tentang yang namanya berpikir komputasional. Kalau nggak salah ada beberapa berpikir komputasional. Nah Len, berpikir komputasional apa aja yang kamu tahu? Yang aku tahu palingan algoritma, terus dekomposisi, terus pengenalan pola. Kayaknya sih masih gitu deh. Oke, ada yang tahu lagi nggak? Karena kayak ada satu nih yang kurang. Boleh yang mau jawab? Saya. Selfie, apa itu Pak? Ya, abstraksi. Nah, benar banget. Jadi, berpikir komputasional itu ada 4, yaitu dekomposisi, algoritma, abstraksi, dan pengenalan pola. Menurut Nalen, berpikir komputasional ini penting atau kepake nggak? Penting banget dan pasti kepake di kegiatan sehari-hari kita. Contohnya, waktu kita punya PR, kita bagi jadi bagian-bagian kecil, terus kita kerjain satu-satu. Jadi itu dekomposisi ya? Iya, dan waktu kita nyusun langkah-langkahnya, itu algoritma. Artinya kita gunain tanpa sadar dong. Bener banget. Sebenarnya kita udah sering dilakuin di kehidupan kita sehari-hari. Itu kan ada urutannya. Dan itu termasuk ke dalam informatika. Oke, sekarang lanjut ke sistem komputer. Sebelumnya aku mau tahu nih, sistem komputer tuh ada apa aja sih? Nah, sistem komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Dari ketiga mereka itu penting nggak semuanya? Penting dong, kalau kita nggak ada itu semua, kita nggak bisa jalanin komputer ataupun internet. By the way, brainware itu kita loh, kita yang gerakin mesin-mesinnya itu. Berarti brainware itu sebagai pengguna yang mengendalikan hardware dan software, contohnya kayak laptop, PC, sama komputer ya? Yes, betul banget. Selanjutnya ada keamanan digital. William, apa yang kamu ketahui tentang keamanan digital? Keamanan digital itu kalau nggak salah yang mengamani data-data digital kita di website ya.
Berarti itu penting atau enggak sih? Penting banget dong karena data-data kita kesimpan di situ semua. Kalau kesebar, ya kita juga harus hati-hati juga sih, takutnya salah gunain. Artinya passwordnya benar-benar harus dijaga dong. Dan kita nggak boleh asal nerima link-link yang dibagi oleh sembarang orang juga ya. Bener banget. Berarti kalau misalnya password atau memang keamanan digital kita itu nggak safe, bisa jadi data kita bocor dan jejak digital kita dilihat orang lain dong. Bisa aja. Semua itu bisa terjadi setiap saat. Bener banget, dan jejak digital itu ngilanginnya susah banget. Sampai harus ke akar-akarnya. Jadi be safe ya guys. Dari tadi kita udah banyak banget bahas tentang informatika, kayak berpikir komputasional, sistem komputer, dan keamanan digital. 3 poin itu penting banget buat kalian pelajarin karena bakal berkaitan sama kehidupan kalian. Buat Syakira, aku pernah dengar kalau misalnya kamu tuh kurang suka sama informatika, tapi aku belum tahu jelas kenapa alasannya. Dan tadi temen kamu itu udah sharing tentang informatika. Siapa tahu kamu bisa ubah nih perspektif kamu. Sekarang gimana? Dulu aku emang belum bisa, Kenapa, Syakira? karena yang lain udah pada bisa, aku sendiri yang belum bisa, aku jadi minder sendiri. Wait. Tadi kan kamu bilang dulu. Kalau sekarang perkembangannya gimana Syakira? Sekarang aku sadar, aku hanya butuh waktu buat belajar semuanya. Terus apa yang bikin kamu tetap mau belajar? Aku nggak mungkin dong selamanya rasa takut di pelajaran itu. Nah, betul banget tuh apa yang Syakira bilang. Kalau misalnya kalian ngerasa minder karena kalian tuh butuh waktu yang lebih lama buat ngertiin materi, mungkin kalian gak usah minder karena tiap orang punya waktu belajarnya masing-masing untuk mengerti materi itu. Next, William. Coba kasih rate tadi yang aku bilang seberapa susah dan kenapa bisa susah. Rate-nya 1000/10. Wah, banyak Paling banget. gede Gila, sih. mikir kids. Ini apakah paling tinggi nih tingkat susahnya? Berarti informatika jadi pelajaran paling susah menurut William. Iya. Kenapa susah? Karena di materi yang terbaru itu tuh ada yang ngasih kode. Tau gak sih yang kasih kode ke Gerbang komputer? logika. Bener banget, gerbang logika. Kalau Wah. salah kasih kode kan komputernya bisa meledak. Oh iya sih. Iya, bener. Jadi setiap detail yang ada di pelajaran informatika tuh bakal mempengaruhi hasilnya. Bener banget. Next, Syakira. Syakira nih sekarang udah mau berusaha dan kayaknya dia bisa suka nih sama Let's go. Oke, Syakira. Aku sih 150. Wah, 150. Ini jadi tengah-tengah ya. Jadi tengah-tengah antara empat narasumber ini. Iya, Kenapa Syakira? bener. Karena kan ada MTK-nya, habis itu sama gerbang logikanya. Kayak emang permasalahannya tuh gerbang logikanya nggak sih? Ya, mungkin ketika kita masuk ke materi yang susah dan itu nyambung sama matematika, kita pasti kayak sebelum pelajarin nih, kita mikir, aduh udah susah banget, ngeliatnya aja udah nggak mau. Soalnya bentukannya angka-angka semua, guys. Betul. Kalau nggak angka tuh kabel atau nggak perangkat-perangkat gitu. Ada yang disukain gak sih dari informatika? Sebenarnya tuh yang gerbang logika sih aku ngerti-ngerti aja, tapi itu kadang-kadang tuh ada yang bagiannya tuh ada lo yang lupa, jadi tuh kayak ketukar gitu loh. Ketukar, benar. Bentuknya kan mirip-mirip banget ya. Ya, kan kalau dihitung-hitung aja salah tuh. Tak kalau dipraktekin ke komputer kan bisa meledak kan. Nah, bahaya tuh. Boleh kelihatan apa nih yang disukain dari informatika? Mungkin bagian berpikir komputasionalnya Berpikir aja sih. komputasional. Kenapa? Apa yang salah satu yang paling sukain dari pengenalan pola, abstraksi, algoritma, sama dekomposisi? Mungkin dekomposisi. Dekomposisi. Itu berguna banget gak sih Iya, buat betul. sehari-hari? Salah satu dasar dari informatika, karena tanpa nggak sadar kita juga nerapin, kayak misalnya kita ngebagi tugas ketika lagi kerja kelompok, Yes. ataupun mengurutkan PR mana nih yang mau kita kerjain duluan kayak gitu. Jadwal pelajaran juga. Betul banget. Kalau William, apa yang paling sukain? Aku sih sama ya kayak Nalen. Soalnya kalau ngerjain PR pasti kayak gitu dulu. Pasti Ngurutin. mengurutkan dulu, bener banget.
Tapi ngelakuinnya tuh secara nggak sadar kan, karena emang secara tiba-tiba aja ngelakuin dekomposisi. Betul sekali. Kalau dari Syakira apa yang disukain dari informatika? Aku sama kayak William. Syakira apa? Ah, sama ya, sama. Kayak emang paling disukain dekomposisi karena kan emang kita tanpa sadar ngelakuin gitu. Iya. Nah, itu tuh kita butuhin banget di Iya, kehidupan kita betul. sehari-hari. Dan informatika tuh dari aku sendiri yang suka banget karena banyak hitung-hitungan yang seru dan fun buat dikerjain. Seru ya, seru. Iya, seru. Seru banget. Ya. Oke, segitu aja rating dari mereka. Berarti kita mau closing. Ya, kok closing sih? Aku masih pengen podcast. Bentar. Bentar. Apa kita kasih kata-kata dulu buat yang nonton? Wah, Dari William. Dari ya, boleh. ya. Halo William. Ayo kasih kata-katanya. Ayo, apa aja? Spontan. Uhuy. You makan. Wah, cakep. I love you para penonton. Coba. Ini lanjut kata-kata dari sebelahnya yang baju hijau juga. Syakira. Satu-satu ya guys, satu-satu. Sabar aja. Ada waktunya. Apa tuh? Spontan aja, spontan. Spontan. Uhuy. Dari tadi kan kamu bilang dari awalnya kamu agak susah nih belajar informatika, terus sekarang udah mau berusaha. Kasih kata-katanya dong buat penonton yang mungkin mereka juga berpikir kayak kamu. Kata-kata hari ini Syakira. Jangan gampang menyerah ya. Bagus. Dan harus terus diingat. Belajar penting. Betul. Ah, Lanjut ke Naen. Kata-kata hari ini. Pantang menyerah. pantang menyerah. Emang agak typo orangnya ya. Oke. Mirip lah ya sama Syakira. Mirip. Keren. Lanjut ke nih dari tadi udah paling heboh, kayaknya narasumber paling heboh. Selfie. Ini kenapa by the way bajunya ini? Ini kan keceriaan gak sih? Nah, merah-merah gini kan membara banget. Emang keren banget. Oke, sekarang kasih kata-katanya dulu dong. Anak-anakku yang di luar sana. Oke. Jangan mudah menyerah, tetap belajar walaupun puyeng. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat 4 narasumber kita. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Dan selalu ingat kalau misalnya informatika itu bukan tentang teknologi, tapi tentang bagaimana cara kita berkembang, cara kita belajar, dan cara kita berpikir. Terima kasih buat Selfie, terima kasih buat Nalen, terima kasih buat Kuliah, dan terima kasih buat Syakira yang udah sharing-sharing.